Pulau Jawa hanya sekitar 7% dari luas wilayah Indonesia. Tapi, lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di sini. Pusat pemerintahan ada di sini. Ekonomi terbesar juga ada di sini. Bahkan, sejarah bangsa ini nyaris tak bisa dilepaskan dari tanah ini. Tapi kenapa? Apa yang membuat Pulau Jawa begitu sentral? Apakah karena posisinya, sumber daya alamnya, atau karena sejarah panjang kekuasaan? Dalam video ini, kita akan membedah alasan-alasan kenapa Pulau Jawa menjadi pusat segala hal di negeri ini. Sebuah pulau yang kecil, tapi mendikte arah seluruh Nusantara. Pulau Jawa terletak strategis di tengah-tengah kepulauan Indonesia, diapit oleh Sumatera di barat dan Bali, NTT di timur. Ini membuat Jawa menjadi titik penghubung utama antara wilayah barat dan timur Indonesia. Tapi bukan cuma posisi yang menjadikan Jawa istimewa. Tanah di Pulau Jawa sangat subur, berkat aktivitas vulkanik dari puluhan gunung berapi yang tersebar dari barat hingga timur pulau. Abu vulkanik dari gunung-gunung ini memperkaya tanah, menjadikannya ideal untuk pertanian. Sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo dan Brantas membantu irigasi. Sementara iklim tropis mendukung pertumbuhan tanaman pangan sepanjang tahun. Tak heran jika pertanian berkembang pesat sejak zaman kuno. Populasi pun terus bertambah karena daerah ini menjanjikan kehidupan yang relatif stabil dan produktif. Di sisi lain, garis pantai yang panjang dan pelabuhan alami seperti di Surabaya, Semarang, dan Banten memungkinkan terjadinya perdagangan lintas wilayah bahkan sejak masa kerajaan kuno. Singkatnya, Jawa diberkahi dengan letak strategis, tanah subur, dan infrastruktur alami yang mendukung peradaban maju sejak awal. Sejarah mencatat, kerajaan-kerajaan besar Nusantara hampir semuanya tumbuh dari tanah Jawa. Mataram kuno, Kediri, Singasari, Majapahit, hingga Mataram Islam. Mengapa? Karena Pulau Jawa punya modal besar, populasi yang tinggi, tanah yang subur, dan posisi geografis yang strategis. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan pernah menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Pengaruhnya menyebar lewat jalur dagang dan budaya. Candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan adalah saksi bisu kemajuan peradaban Jawa masa itu. Bukan hanya sebagai pusat politik, tapi juga pusat budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Jalur perdagangan darat dan laut yang berkembang sejak awal membuat raja-raja Jawa memiliki kekuasaan ekonomi yang kuat. Selain itu, pusat pemerintahan di Jawa memudahkan koordinasi militer dan ekspansi ke daerah lain. Jawa menjadi pusat peradaban, tempat lahirnya ide-ide besar, kebudayaan, dan sistem kekuasaan. Saat Belanda datang dan mendirikan VOC, mereka tidak butuh waktu lama untuk menyadari siapa yang menguasai Jawa, dia bisa menguasai seluruh Hindia Belanda. Tahun 1619, VOC mendirikan markas besar mereka di Batavia, yang kini kita kenal sebagai Jakarta. Dari sinilah Belanda mengatur strategi kolonial mereka. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang diberlakukan di Jawa pada abad ke-19 membuat pulau ini menjadi ladang pemasukan utama penjajah. Infrastruktur pun dibangun besar-besaran. Rel kereta api, jalan pos besar, pelabuhan besar seperti Semarang dan Surabaya. Tujuannya untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan, lalu diekspor ke Eropa. Semua ini makin mengukuhkan posisi Jawa sebagai pusat administrasi dan ekonomi di bawah kekuasaan kolonial. Sementara itu, rakyat Jawa menjadi tulang punggung sistem ekonomi kolonial, baik sebagai petani, pekerja, maupun buruh paksa. Ketika penjajahan mulai dilawan dengan pergerakan nasional, Pulau Jawa kembali menjadi panggung utamanya. Tahun 1908,
Budi Utomo berdiri di Jakarta sebagai organisasi pertama yang menyuarakan kebangkitan nasional. Lalu, Sarekat Islam menyusul, berakar kuat di Solo dan Surabaya. Di kota-kota Jawa inilah tokoh-tokoh penting lahir. Soekarno dari Surabaya, Hatta belajar di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta, Tan Malaka di Sumatera, tapi berjuang dari Jakarta dan Bandung. Jawa menjadi pusat pendidikan, pemikiran, dan pergerakan politik. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan di Jakarta, ibu kota yang saat itu masih di bawah pendudukan Jepang. Bahkan ketika ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta untuk sementara waktu saat agresi militer Belanda, Pulau Jawa tetap jadi medan utama pertempuran diplomasi dan fisik. Jawa bukan hanya pusat kekuasaan, tapi juga pusat semangat kemerdekaan. Dari rapat-rapat rahasia di rumah-rumah warga sampai pidato membakar semangat di lapangan Ikada, semua terjadi di tanah ini. Sejak awal, sejarah kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari denyut perjuangan yang berdenyut di tanah Jawa. Pasca kemerdekaan, Pulau Jawa tidak pernah kehilangan peran sentralnya. Jakarta menjadi ibu kota, pusat pemerintahan, sekaligus pusat ekonomi. Kawasan industri tumbuh pesat di Jabodetabek, Surabaya, dan Semarang. Pusat pendidikan terbaik pun ada di Jawa. UI di Jakarta, TB di Bandung, UGM di Yogyakarta, Unair di Surabaya. Dengan populasi lebih dari 150 juta jiwa, Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di dunia yang tidak berstatus negara. Pembangunan terpusat di sini. Jalan tol, bandara, pelabuhan, pusat bisnis, semuanya tertumpuk di Jawa. Hal ini menimbulkan kritik keras terhadap Jawa sentrisme. Pulau-pulau lain merasa terpinggirkan. Maka muncullah program seperti transmigrasi di era Orde Baru dan kini rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pemerataan pembangunan menjadi isu yang besar. Pemerintah mulai menargetkan kawasan Indonesia Timur agar tak terus tertinggal. Tapi meski begitu, dominasi Jawa sulit dipatahkan. Industri, media, budaya pop, bahkan keputusan politik nasional, semua masih sangat berpusat di Jawa. Pertanyaannya, apakah ini akan berubah atau justru makin menguat? Dari zaman kerajaan, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga era modern, Pulau Jawa selalu berada di pusat panggung sejarah Indonesia. Pulau ini tidak hanya punya tanah yang subur dan letak yang strategis, tapi juga menjadi rumah bagi ide, kekuasaan, dan identitas bangsa. Tapi apakah ini sehat untuk Indonesia ke depan? Jika semua hal terus dipusatkan di Jawa, bagaimana nasib Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua? Pemerataan pembangunan adalah tantangan yang harus dijawab, bukan untuk melemahkan Jawa, tapi untuk memperkuat Indonesia secara keseluruhan. Pulau Jawa sudah memberi banyak hal bagi negeri ini. Kini saatnya negeri ini memberi ruang yang sama untuk pulau-pulau lainnya. Dan mungkin masa depan Indonesia tidak lagi harus bergantung pada satu pulau saja.